Om Swastiastu, salam damai untuk kita semua. Malam ini saya akan menceritakan kisah kelam dari sebuah desa di Jawa Timur. Kisah tentang ari-ari yang tak pernah dikubur dengan doa, hingga menebar kutukan mengerikan. Orang-orang menyebutnya ari-ari berdarah di pojok rumah angker. Matikan lampu Anda dan dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar legenda, tapi jejak nyata yang masih hidup sampai sekarang. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah memiliki cerita, namun tidak semua cerita ingin diingat, apalagi diceritakan kembali. Di ujung desa Sumberjati berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu tampak kokoh dari luar, tetapi sepi dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa jarang lewat di depan rumah itu, terutama saat malam tiba. Mereka percaya rumah itu dihuni oleh sesuatu yang tak pernah tidur. Rina dan Andi tidak percaya pada cerita-cerita seperti itu. Mereka pasangan muda dari kota, baru saja menikah 2 tahun. Setelah Andi kehilangan pekerjaan di pabrik, ia memutuskan untuk pulang ke desa tempat ibunya berasal. Di sana, satu-satunya warisan keluarga yang tersisa hanyalah rumah tua peninggalan almarhum kakeknya. Rumah yang sudah 20 tahun kosong. Awalnya Rina sempat menolak. Ia hamil 7 bulan. Dan tubuhnya sering lelah. Tapi Andi meyakinkan rumah itu bisa direnovasi sedikit untuk ditinggali sementara. Mereka tak punya pilihan lain. Saat pertama kali tiba, sore itu terasa berat. Matahari tenggelam di balik bukit, menyisakan semburat oranye di langit. Begitu pagar besi tua itu dibuka, bunyinya melengking seperti jeritan panjang. Halaman rumah dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Dan di pojok utara berdiri pohon mangga tua yang batangnya bengkok, menjulur seperti tangan melambai. Rina memegangi perutnya, tiba-tiba merasakan gerakan aneh dari dalam rahimnya. Bayi mereka menendang keras, seolah bereaksi terhadap sesuatu. "Tenang, nah, kita cuma lewat," bisik Rina sambil tersenyum tipis. Namun di belakang senyum itu, ia merasakan hawa dingin menembus kulit. Begitu pintu rumah dibuka, aroma debu dan lembab langsung menyergap. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Di ruang tengah tergantung potret hitam putih seorang perempuan tua berwajah tegas. Mengenakan kebaya hitam dan selendang batik di bahu. Tatapannya tajam, seolah mengikuti kemanapun langkah mereka. "Kayaknya ini foto mbahmu ya?" tanya Rina. Andi mengangguk pelan. "Iya, Mbah Karmi. Dulu katanya orangnya keras tapi disegani. Banyak yang datang ke rumah ini buat minta doa atau entahlah, pesugihan mungkin." Rina hanya diam. Kata pesugihan membuat bulu kuduknya berdiri. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan tak nyaman. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip padahal tak ada angin. Suara tikus berlari di atap terdengar bersahutan. Rina sulit tidur, sesekali mendengar seperti suara langkah pelan dari arah dapur. Ia membangunkan Andi, tapi suaminya hanya bergumam setengah sadar. "Mungkin kucing, Rin, tidur aja." Namun suara itu bukan suara kucing. Seolah ada seseorang sedang menyapu pelan-pelan di pojok rumah. Tempat lantai berubah warna lebih gelap. Rina menahan napas. Ia menatap langit-langit, berharap pagi segera datang. Keesokan harinya Rina keluar ke halaman sambil membawa sapu. Udara pagi cukup segar, tapi aroma tanah basah di sekitar dapur terasa aneh. Ia melihat ada bagian tanah yang sedikit menonjol, seperti baru saja digali. Di atasnya tumbuh lumut hijau kehitaman. Ia berniat memanggil Andi untuk membantu membersihkan. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara lirih di telinganya. Seperti suara perempuan tua berbisik, "Jangan diganggu." Pojok itu tempatku. Rina terperanjat. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus pelan membawa aroma anyir samar dari arah dapur. Ia buru-buru masuk ke rumah dan menutup pintu. Siang harinya datang seorang perempuan tua berkerudung, membawa sekeranjang sayur. "Sampean Rina tuh? Istrinya Andi?" tanyanya dengan suara berat. Rina mengangguk. "Saya Bu Narti, bidan desa. Ibunya Andi dulu sering kesini waktu hamilin Andi. Saya cuma mau nitip pesan, kalau malam jangan duduk di dapur, apalagi di pojokan sebelah timur. Di situ dulunya tempat naruh ari-ari bayi. Sudah lama nggak diurus." Rina tertegun. "Ari-ari bayi?" Bu Narti menatapnya dalam-dalam. "Iya, ari-ari yang nggak pernah dikubur dengan benar.
Dulu ada bayi lahir di rumah ini tapi meninggal sebelum sempat azan. Ibunya, orang yang ada di foto itu. Sejak itu rumah ini nggak pernah tenang. Setelah perempuan itu pergi, Rina hanya terdiam lama di ruang tengah. Tatapannya beralih pada foto Mbah Karmi di dinding. Tatapan di foto itu terasa semakin hidup menembus hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, menatap perutnya yang mulai besar. Kita cuma numpang ya nak, nggak akan ganggu siapa-siapa. Malam kedua lebih sunyi dari sebelumnya. Rina tertidur di ranjang kayu sementara Andi masih sibuk memperbaiki atap bocor di ruang depan. Tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar sayup-sayup, pelan, panjang dan menyayat. Rina terbangun, memanggil Andi, tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas dari arah pojok rumah. Tangisan itu seperti berasal dari dalam tanah. Rina menatap ke arah dapur, tubuhnya gemetar. Bayinya di dalam kandungan mulai menendang keras, lebih kuat dari biasanya. Tivis misalnya perutnya sepivis menahan air mata. Andi masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat. "Kamu juga dengar?" Rina hanya mengangguk. Suara itu berhenti seketika. Hanya keheningan tersisa. Namun di bawah pintu dapur, air berwarna merah mulai merembes perlahan, menetes ke lantai. Andi menatapnya tidak percaya. Dia membuka pintu dengan tangan bergetar. Dan di sana, di pojok dapur, mereka melihat sesuatu yang menempel di lantai. Bentuknya bulat, merah, berurat, seperti gumpalan daging basah yang baru keluar dari rahim. Aroma darah menyeruak kuat menusuk hidung. Rina menjerit histeris dan Andi segera menutup pintu, menyeret istrinya menjauh. Namun dari balik pintu samar-samar terdengar suara lembut seorang perempuan. "Jangan takut. Itu bukan darahmu, itu darahku." Malam itu untuk pertama kalinya Rina tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang menunggu, memanggil, dan seolah mengenali kehamilannya. Dan di pojok rumah itulah, kisah kelam keluarga mereka mulai terulang. Sejak malam itu Rina tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tangisan bayi dari pojok rumah seakan menempel di pikirannya. Walau suara itu tak lagi terdengar setiap malam. Namun setiap kali ia melewati dapur, ada hawa dingin yang menyergap. Bau darah samar masih terasa seolah menempel di udara. Andi berusaha menenangkan, berkata bahwa semua hanya perasaan Rina saja. Tapi dalam hatinya sendiri, ia juga tak bisa melupakan sosok daging merah yang mereka lihat malam itu. Ia sudah membersihkan lantai, membakarnya dengan minyak tanah. Namun setiap pagi, bekas merah itu muncul lagi. Samar, tapi nyata. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana rumah yang semakin menekan. Rina mulai sering diam. Ia jarang keluar kamar. Lebih sering menatap perutnya yang kini membesar. Kadang ia mengusap lembut sambil berbisik seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Andi," katanya suatu sore, "aku merasa ada dua di dalam sini." Andi menatap heran. "Maksudmu, kembar?" Rina menggeleng pelan. "Bukan, yang satu ini bukan bayi. Rasanya beda. Kadang dia bergerak kalau aku lewat dapur. Tapi bukan seperti tendangan bayi. Seperti dia menarikku." Andi mencoba mengabaikan perkataan itu. Ia berpikir mungkin Rina stres karena kehamilan. Tapi malam itu sesuatu terjadi lagi. Saat Andi menutup jendela ruang tengah, lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Dalam gelap terdengar suara seretan di lantai pelan, mendekat ke arah kamar. Rina yang tengah berbaring memejamkan mata erat-erat. Ia bisa mendengar suara itu berhenti tepat di depan pintu, lalu diam. Ketika Andi membuka pintu dengan lampu senter, tak ada siapapun. Tapi di lantai, tampak jejak basah seperti darah yang mengarah ke pojok dapur. Keesokan paginya, Rina didatangi lagi oleh Bu Narti, bidan desa. Wajahnya terlihat pucat. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan tapi tertahan. "Rina," katanya pelan, "aku semalam mimpi buruk tentang kamu. Dalam mimpi itu kamu berdiri di pojok rumah sambil menggendong bayi. Tapi bayinya tanpa wajah. Di bawah kakimu ada ari-ari yang berdenyut." Rina membeku. Tangannya refleks memegang perut. Apa maksudnya?" Bu Narti menarik napas panjang. "Aku pernah bantu persalinan di rumah ini lama sekali. Waktu itu ibu Andimu melahirkan di sini. Tapi sebelumnya juga pernah ada yang lahir. Bayi perempuan, anak Mbah Karmi. Bayi itu meninggal beberapa jam setelah lahir. Ari-arinya dikubur di pojok rumah itu, tapi malamnya digali lagi. Katanya biar rezeki keluarga nggak putus.
Tapi sejak itu rumah ini selalu menuntut darah. Rina terdiam lama, lalu menangis tanpa suara. Tapi malam-malam berikutnya semakin ganjil. Bayinya di dalam perut sering menendang pada waktu yang sama, tepat tengah malam. Suatu kali, Rina terbangun karena mendengar suara langkah kecil di samping tempat tidur. Ia menoleh perlahan, dan matanya menangkap sesuatu berdiri di ujung kaki. Seorang anak kecil berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya ia menggenggam sesuatu yang meneteskan darah. Seperti ari-ari kecil berwarna gelap. Rina menjerit, membuat Andi terbangun. Tapi saat lampu dinyalakan tak ada siapapun. Lantai hanya basah oleh darah yang sudah mulai mengering. Andi marah dan ketakutan sekaligus. Ia berniat mengajak Rina keluar dari rumah itu. Tapi Bu Narti melarang. Kalau kamu pergi sekarang dia akan ikut. Dia belum selesai menuntut, katanya dengan suara bergetar. Siapa yang belum selesai? Tanya Andi. Bidan tua itu hanya berbisik, ibu dari Ari-Ari itu, roh yang tidak sempat melihat anaknya hidup. Malamnya, Rina mulai berbicara sendiri. Kadang ia tersenyum tanpa sebab menatap ke arah pojok rumah. Dia bilang, dia cuma mau anaknya kembali. Aku bisa bantu, katanya. Andi ketakutan. Ia memanggil seorang ustaz dari kampung sebelah untuk membaca doa-doa di rumah itu. Namun begitu ustaz itu melangkah ke dapur, ia langsung terdiam. Tempat ini ada yang menunggu sejak lama, katanya pelan. Biru menyarankan Saudara Verso membaca surat Yasin setiap malam, tapi juga memperingatkan, jangan pernah menggali tanah di pojok itu. Pelipon yang terjadi, namun larangan itu akhirnya dilanggar. Pagi itu, Rina berjalan ke dapur tanpa alas kaki. Matanya kosong. Dia merasa seperti ada bisikan halus yang menuntunnya. Tangan dan kakinya bergerak tanpa kendali. Dia mengambil sendok besi, lalu mulai mengais tanah di pojok rumah. Setiap kali tanah terangkat, aroma amis semakin tajam. Dari gundukan tanah itu keluar cairan merah seperti darah segar. Rina terus menggali sampai jari-jarinya penuh tanah. Lalu sesuatu muncul dari dalam. Gumpalan basah berdenyut pelan. Saat disentuh, benda itu hangat, hidup dan menempel di tangannya. Andi menemukan istrinya dalam keadaan itu. Rina berdiri di dapur. Tubuhnya gemetar, tangan berlumur darah. Di hadapannya tergeletak gumpalan merah berbentuk ari-ari. Tapi anehnya, gumpalan itu masih bergerak, seperti bernapas. Rina, lepaskan itu. Teriak Andi panik. Namun Rina menatapnya dengan mata kosong. Lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, ini bukan ari-ari. Ini jantung yang tak sempat berdetak. Suasana mendadak hening. Lampu minyak bergetar lalu padam. Dalam gelap terdengar suara perempuan dewasa menangis. Begitu dekat, seakan dari dalam perut Rina sendiri. Tangisan itu panjang, serak, seperti meratap minta dikembalikan. Saat cahaya lilin dinyalakan, Rina sudah pingsan di lantai, dan gumpalan itu menghilang. Hanya darah yang tersisa, membentuk garis menuju pojok dinding yang retak. Andi menatapnya tanpa suara. Ia tahu kini bahwa yang menghuni rumah itu bukan sekadar roh penasaran, tapi sesuatu yang memiliki ikatan dengan darah, rahim dan kelahiran. Dan sejak hari itu, kehamilan Rina tidak lagi terasa seperti kehamilan biasa. Bayinya mulai bergerak bukan hanya di siang hari, tapi juga saat malam hening. Kadang terdengar bisikan halus dari dalam perut, memanggil nama yang belum pernah mereka sebut sebelumnya. Rina mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum sendiri, dan matanya sayu namun tajam seperti menatap dunia lain. Andi tidak tahu, apakah ia masih mengandung anak manusia, atau sesuatu yang sudah lama menunggu untuk lahir kembali dari kegelapan pojok rumah itu. Pagi itu udara terasa berat. Matahari baru muncul setengah, tapi hawa di rumah Rina dan Andi seperti tak bersahabat. Timbun di dedaunan tak lagi menyejukkan. Baunya aneh mirip darah basi yang mengering. Sejak malam kejadian Rina menggali pojok dapur, rumah itu tak lagi sama. Lantai sering lembab meski cuaca panas, dan dinding pojok yang digali Rina kini berubah warna menjadi merah kehitaman seperti bernoda sesuatu dari dalam tanah. Andi mencoba tetap waras. Ia menenangkan istrinya, membersihkan lantai setiap hari, membaca doa, bahkan menggantungkan ayat kursi di pintu dapur. Tapi semua terasa sia-sia. Setiap kali ia selesai membersihkan, keesokan paginya noda itu muncul lagi. Dan terkadang terlihat lebih segar, seolah baru disiram darah. Rina semakin sering melamun.
Yurib cersodiri, memegang perutnya sambil berbisik. Tenang, sebentar lagi kamu ketemu ibumu. Kalimat itu membuat Andi gelisah. Ibumu siapa, Rin? Tanyanya suatu malam. Rina hanya tersenyum samar. Yang menjaga ari-ari itu. Hari-hari berikutnya, suasana menjadi semakin mencekam. Suara tangisan bayi kembali terdengar hampir setiap tengah malam. Kadang terdengar tawa kecil perempuan, kadang terdengar seperti lantunan doa dari arah dapur. Lampu minyak sering padam sendiri, dan dari bawah lantai muncul gelembung udara seperti tanah yang mendidih. Andi tak tahan, ia memutuskan pergi menemui Bu Narti, bidan tua yang dulu pernah memperingatkan mereka. Rumah Bu Narti berada di pinggir sungai, sederhana tapi bersih. Ketika Andi datang, wajah Bu Narti langsung berubah. Aku sudah tahu kamu bakal datang, katanya pelan, suaranya serak. Rina berubah, Bu. Rumah itu makin aneh. Pojok dapur sering keluar darah dan belum sempat Andi menyelesaikan kalimat, Bu Narti sudah menatapnya tajam. Kamu sudah melanggar larangan ya? Andi terdiam. Dia menggali pojokan itu. Andi mengangguk perlahan. Bu Narti menutup wajahnya dengan tangan. Ya Allah, berarti segel tanahnya sudah terbuka. Ia kemudian duduk di kursi rotan, menatap jauh keluar jendela. Dulu Mbah Karmi, nenekmu, pernah kehilangan bayi perempuan. Bayi itu meninggal sebelum sempat dikubur secara layak, tapi ari-arinya tidak dikubur di tanah biasa. Diletakkan di pojok rumah, lalu ditanam dengan mantra supaya rezeki keluarga tetap mengalir. Tapi setelah itu semua keturunannya hidup dalam kemalangan. Ari-ari itu menjadi tempat roh bayi bersemayam. Dan jika tanah itu terganggu, roh itu akan mencari tubuh baru untuk lahir kembali. Andi menelan ludah. Tubuh baru, maksudnya Rina? Bu Narti menatapnya lama. Dia sedang hamil kan? Rahim wanita hamil adalah tempat paling mudah bagi roh penunggu ari-ari untuk masuk. Kalau kamu tak bertindak sekarang, bayimu bisa bukan manusia seutuhnya. Andi merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia menatap tangan tuanya sendiri yang bergetar. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Bidan itu bangkit perlahan, lalu mengambil sesuatu dari lemari kayu tua. Sebuah botol kecil berisi cairan bening dan selembar kain putih dengan tulisan Arab di tengahnya. Ini air doa. Campurkan dengan air sumur dan percikkan di pojok rumah tempat ari-ari itu dikubur. Tapi ingat, jangan lakukan sendiri. Bacalah niat dengan hati yang bersih. Kalau kamu ragu, dia akan tahu. Andi berterima kasih dan bergegas pulang. Tapi begitu ia sampai di rumah, suasananya sudah berbeda. Pintu depan terbuka lebar, tirai berkibar ditiup angin. Dari dalam terdengar suara Rina, tapi bukan suaranya yang biasa. Nada suaranya dalam dan berat. Mas Andi, dia sudah datang. Dia senang kamu akhirnya tahu. Andi melangkah pelan. Di ruang tengah Rina duduk di lantai. Rambutnya terurai, wajahnya pucat seperti mayat. Di depannya ada baskom berisi air yang memantulkan bayangan samar wajah perempuan lain. Tua, keriput, dan tersenyum ngeri. Rin, hentikan! Teriak Andi sambil menumpahkan air itu. Namun begitu baskom terbalik, lantai menjadi merah. Cairan yang tumpah bukan air, melainkan darah kental yang masih hangat. Rina menatap suaminya tajam, suaranya bergetar tapi penuh amarah. Kenapa kamu ganggu? Dia cuma mau lihat anaknya. Dia cuma mau temani aku sampai lahir. Andi memeluk Rina, mencoba menyadarkan, tapi tubuh istrinya begitu dingin. Bahkan denyut nadinya nyaris tak terasa. Di luar, angin mendadak berhembus kencang, pintu berderak, dan jendela terbuka dengan suara keras. Dari pojok dapur terdengar suara bayi menangis keras sekali. Suara itu bergema bercampur dengan suara perempuan tua yang berbisik lirih. Jangan tolak darah sendiri. Andi ketakutan. Yui menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar di dalam kepalanya. Dia berlari ke dapur sambil membawa botol air doa dari Bu Narti. Ia percikan air itu ke lantai, membaca doa sekuat hati. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Tanah di pojok dapur bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Darah menyembur keluar membasahi dinding. Dari dalam tanah muncul tangan kecil berwarna kehitaman. Menggeliat seperti berusaha keluar. Rina menjerit keras, suaranya serak. Jangan, itu anakku! Andi menatap dengan mata melebar, tak mampu lagi berpikir. Yui menarik Rina menjauh. Tapi wanita itu menolak. Ia justru merangkak mendekat ke arah tangan kecil itu. Lalu menggenggamnya erat sambil menangis. Dia kedinginan, Mas.
Dia cuma mau aku dekat. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Suara benda jatuh bergema di setiap ruangan. Lampu minyak padam. Dalam kegelapan, hanya ada tangisan bayi dan napas tersengal Rina. Andi menjerit memanggil nama Allah, lalu tiba-tiba semua berhenti. Sunyi. Saat lilin dinyalakan kembali, tanah yang tadi terbuka sudah menutup sendiri. Tapi di pangkuan Rina ada sesuatu yang baru. Selembar kain putih kecil berlumur darah, seperti ari-ari yang baru keluar dari rahim. Dia memeluknya erat, seolah itu bayinya sendiri. Andi terpaku. Ia tahu kini bahwa larangan Bunarti bukan sekadar omongan orang tua. Ia telah membuka jalan bagi sesuatu yang tidak seharusnya lahir kembali. Dan sejak malam itu, Rina tak lagi sama. Setiap kali matahari terbenam, ia duduk di pojok rumah sambil menggendong kain berdarah itu. Kadang ia meninabobokan sesuatu yang tak terlihat, menyanyikan lagu lembut dalam bahasa yang bahkan Andi tak mengerti. Bunarti datang beberapa hari kemudian. Begitu melangkah masuk, ia langsung menangis. Sudah terlambat, nak Andi. Ari-ari itu sudah hidup kembali. Sekarang yang kamu peluk bukan istrimu sepenuhnya. Separuh jiwanya sudah jadi milik yang di dalam tanah. Sejak malam larangan itu dilanggar, rumah tua di ujung desa Sumberjati tak lagi seperti rumah biasa. Suara jangkrik yang biasanya menemani malam mendadak lenyap. Angin berhenti berhembus setiap kali matahari terbenam. Seolah alam sendiri menolak keberadaan sesuatu yang kini hidup di dalam rumah itu. Rina kini jarang berbicara. Joni lebih sering duduk di lantai dapur, memeluk kain putih yang sudah mengering oleh darah. Kain itu sudah tak lagi sekadar benda. Ia menjaganya seperti bayi hidup. Jika Andi mencoba mengambilnya, Rina akan menjerit histeris, matanya merah, suaranya berat seperti orang lain. "Jangan sentuh anakku, Mas." Begitu katanya dengan nada yang membuat Andi gemetar. Anehnya setiap kali malam datang, dari kain itu sering terdengar suara napas kecil. Kadang tangisan lirih bayi. Tapi saat disinari lampu, tak ada apapun di sana. Hari-hari berlalu dalam tekanan yang makin menakutkan. Rumah itu mulai berbau amis darah yang tak pernah hilang. Meski Andi sudah berkali-kali membersihkan dengan sabun dan air doa. Dinding dapur mulai ditumbuhi jamur merah kehitaman. Dan setiap pagi ada bekas tangan kecil di kaca jendela bagian dalam. Seperti jejak tangan bayi yang baru belajar berdiri. Malam Jumat tiba. Sejak sore, hujan turun deras disertai angin besar. Rina duduk di ruang tengah menatap kosong ke arah dapur. Sementara Andi membaca doa dalam hati. "Rina, ayo kita ke rumah Bunarti malam ini. Ku takut kalau..." Belum sempat Andi menyelesaikan kalimatnya, Rina tiba-tiba menoleh cepat. Matanya tajam, suaranya berat. "Dia datang malam ini. Jangan bawa aku kemanapun." Andi terdiam. Di luar suara petir memecah langit. Lalu perlahan, terdengar suara langkah kaki kecil dari arah dapur. Satu langkah, dua langkah, semakin mendekat ke ruang tengah. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Andi menatap ke arah sumber suara, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba lampu minyak padam dengan sendirinya. Hanya tersisa nyala petir dari luar jendela yang sesekali menyinari ruangan. Dalam cahaya putih kilat itu, Andi sempat melihat sesuatu berdiri di pojok dapur. Sosok kecil, pucat, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya basah, dan dari tangannya meneteskan darah. Andi menjerit spontan dan berlari mengambil senter. Namun begitu cahaya menyala, sosok itu lenyap. Hanya ada kain putih milik Rina di lantai, basah kuyup berlumur darah baru. Rina menunduk, wajahnya kosong. "Dia lapar," bisiknya pelan. "Dia butuh darah ibu." Andi panik. Ia memegang bahu istrinya, mencoba membangunkan kesadarannya. Tapi Rina justru tersenyum. Sebuah senyum yang bukan miliknya. "Mas, jangan takut. Kalau aku kasih sedikit, dia nggak marah." Sebelum Andi sempat mencegah, Rina menggigit pergelangan tangannya sendiri hingga darah mengalir, menetes ke kain putih itu. Dan saat darah menyentuh kain, terdengar suara bayi menangis keras sekali. Tapi tak ada bayi di sana. Hanya kain itu yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Andi menarik kain itu dan melemparkannya ke dalam tungku dapur, lalu menyalakan api secepatnya. Tapi api itu tak menyala. Minyak yang ia siram justru berubah menjadi darah segar. Lantai bergetar pelan, dan dari bawah tanah muncul aroma anyir yang lebih kuat. Rina berteriak histeris, "Jangan dibakar! Kau bunuh anakku."
Ia berlari menuju tungku dan menarik kain itu keluar, lalu memeluknya erat-erat sambil menangis keras. Andi hanya bisa memandang tak percaya. Di pelukan Rina, kain itu kini bergerak lebih nyata, seperti bayi yang sedang bernafas. Malam semakin pekat, angin menerpa jendela dengan keras, membuat daun pintu berdebum berulang kali. Dari sela-sela lantai muncul cairan merah mengalir perlahan. Bau amis menusuk membuat Andi hampir muntah. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang rumah. Suara seperti seseorang sedang menyapu lantai dengan sapu lidi, pelan, berulang dan ritmis. Andi bergegas ke belakang dengan membawa senter. Saat cahayanya mengarah ke dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seorang perempuan tua berdiri membelakanginya, rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Tangannya memegang sapu lidi. Dan setiap kali ia menyapu, darah keluar dari sela-sela lantai. Suara seretanya lembut tapi mengerikan. "Tua siapa? Siapa ibu?" Perempuan itu berhenti, lalu menoleh perlahan. Wajahnya rusak di satu sisi, matanya hanya satu, dan mulutnya tersenyum lebar menunjukkan gigi hitam berlumur darah. "Namaku Carmi. Kamu cucuku," katanya dengan suara gemetar dan berat. "Kamu lahir dari darahku, dan darah itu belum ditebus." Andi terhuyung ke belakang, hampir jatuh. "Mbah Carmi, tapi Mbah sudah meninggal." Perempuan itu tertawa kecil, suaranya seperti kayu retak. "Tidak semua kematian itu akhirnya. Ada yang hidup di bawah tanah, di dalam ari-ari yang tak sempat dikubur. Dan malam ini aku menjemput yang menjadi milikku." Rina tiba-tiba datang dari arah belakang, memeluk sosok perempuan itu sambil menangis. "Mbah, ku udah jagain dia." Mbah Carmi menatapnya lembut, tangannya yang pucat mengelus rambut Rina. "Kamu ibu yang baik, tapi darah ini harus utuh. Nakmu adalah jalan untukku kembali." Andi menjerit, berusaha menarik Rina menjauh. Tapi tubuhnya terpental keras ke dinding, seolah ada tenaga besar yang mendorong. Suara tangisan bayi kembali menggema. Kali ini jauh lebih keras, menusuk telinga hingga semua piring di dapur bergetar dan pecah. Dari dalam kain putih yang dipeluk Rina, muncul tangan kecil berlumur darah, menggenggam ujung kebaya Mbah Carmi. Lalu lampu padam total dalam kegelapan itu. Hanya ada suara Rina memanggil nama anaknya. Tangisan bayi yang berubah menjadi tawa kecil. Dan napas berat perempuan tua yang terus berkata pelan, "Yang lahir harus kembali. Yang tertinggal harus dijemput." Saat pagi tiba, rumah itu sunyi. Hanya tersisa Andi yang terbaring di lantai ruang tengah dengan tubuh penuh luka gores. Rina dan kain putihnya sudah tak ada. Di pojok dapur, tanah yang kemarin basah kini kering dan retak, tapi di permukaannya ada jejak tangan kecil berwarna merah, menandakan sesuatu telah keluar dari dalam. Andi menatap pojok itu lama, tak sanggup bicara. Kirtaisan lampir nama gangguan itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia sadar, kini rumah itu bukan lagi tempat manusia. 3 hari setelah malam berdarah itu, suasana rumah Andi menjadi sunyi mencekam. Rina hilang tanpa jejak, hanya ada bau amis yang tak kunjung hilang, dan dinding dapur yang terus mengeluarkan rembesan merah. Orang-orang desa mulai berbisik. Ada yang bilang Rina dibawa makhluk penunggu ari-ari. Jadi juga sting sengatran yang ia jadi tumbal karena melanggar adat kelahiran. Andi, dengan mata merah dan tubuh lemah, mendatangi Mbah Wirya, seorang dukun tua yang dikenal bisa menangani gangguan halus. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan di tangannya selalu menggenggam tasbih dari biji sawo yang katanya warisan dari leluhur. Kalau benar istrimu dibawa oleh roh ari-ari, maka itu bukan sekadar arwah penasaran, nak, kata Mbah Wirya pelan. Itu sudah jadi pancer darah, bagian dari dunia bawah tanah. Andi memohon agar Mbah Wirya membantunya mengembalikan Rina. Setelah beberapa saat diam, dukun tua itu mengangguk. "Baik, tapi kamu harus siap. Ritual ini bukan untuk memanggil, melainkan untuk menebus." Malam itu mereka mempersiapkan segala sesajen. Kembang 7 rupa, kendi berisi air kelapa hijau, darah ayam hitam, dan sepotong tali pusar yang disimpan Andi dalam toples kaca. Sisa dari kelahiran anak yang tak pernah hidup. Tepat pukul 12 malam, mereka mulai ritual di dapur, tempat ari-ari dulu dikubur. Angin berputar pelan, membuat semua lilin bergoyang. Aroma bunga bercampur amis darah memenuhi udara. Mbah Wirya menggambar lingkaran dengan arang hitam di lantai,
lalu menancapkan 3 batang dupa di tengahnya. "Jangan bicara apapun, Andi," pesannya. "Kalau kau mendengar tangisan, jangan menoleh. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan jawab." Andi mengangguk lemah, jantungnya berdetak tak beraturan. Suara kidung mulai terdengar dari mulut Mbah Wirya, pelan tapi menusuk. Bahasa yang tak dimengerti tapi terasa dingin di telinga. Setiap bait yang diucapkannya. Udara di dalam rumah makin berat, suara serangga di luar lenyap, digantikan dengan langkah-langkah kecil yang terdengar dari atap rumah. Tok, 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 langkah itu berhenti tepat di atas kepala Andi. Kemudian terdengar suara seperti bayi menangis, disusul dengan bisikan lembut, "Mas, aku di sini." Andi menutup mata rapat-rapat, menahan diri agar tak menoleh. Tapi suaranya makin dekat, seperti berada di belakang telinganya. "Mais, kenapa kamu bakar anak kita?" Napas Andi terhenti. Itu suara Rina, suara yang ia kenal. Ia hampir menoleh, tapi Mbah Wirya memukul lantai keras-keras dengan tongkat kayu dan berteriak, "Jangan! Itu bukan istrimu." Sekejap setelah teriakan itu, api dupa padam bersamaan. Lilin berkedip-kedip lalu mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, suara tangisan bayi berubah menjadi tawa kecil yang menakutkan. Dinding dapur bergetar pelan, dan dari sela-sela lantai keluar darah segar. Semakin lama semakin banyak, hingga menggenangi lingkaran ritual. Andi berteriak panik, tapi Mbah Wirya tetap duduk bersila, membaca mantra keras-keras. Tiba-tiba dari tengah lingkaran muncul tangan kecil berlumur darah, menggenggam tali pusar yang tadi diletakkan di atas kendi. Tali itu ditarik kuat hingga kendi pecah. Air kelapa berubah menjadi merah pekat seperti darah. Mbah Wirya berusaha menahan, tapi tubuhnya seperti disedot ke dalam pusaran darah itu. "Andi, tutup matamu. Jangan keluar dari lingkaran." Namun terlambat. Dari dalam pusaran muncul sosok Rina. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian muka, dan matanya menatap kosong. Di lengannya ia menggendong sesuatu, kain putih yang basah, dengan tangan kecil keluar dari dalamnya. "Mais, dia ingin ayahnya," katanya lembut. "Kau tak boleh tinggalkan kami." Andi menangis berusaha meraih Rina, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menarik kakinya. Saat ia hampir menyentuh Rina, tubuh perempuan itu berubah menjadi arang hitam, dan kain putih di pelukannya menggeliat seperti ular. Suara bayi berubah menjadi jeritan melengking yang membuat kaca jendela pecah. Mbah Wirya berteriak membaca mantra penutup, tapi dari tubuhnya keluar asap hitam. Darah di lantai naik seperti kabut, melilit tubuhnya hingga menghilang ke dalam lantai. "Henning." Hanya terdengar napas berat Andi yang kini berdiri di tengah kegelapan. Dia menatap lantai tempat lingkaran tadi berada. Semua sesajen lenyap, hanya tersisa kendi pecah dan bercak darah yang tak mau kering. Dari bawah lantai, terdengar suara pelan, seperti bisikan bayi. Namun kali ini suaranya berubah menjadi kata-kata. "Ayah, aku di sini, jangan tinggalkan aku." Andi menatap ke bawah. Lantai bergeser sedikit, seperti ada sesuatu hidup di bawahnya. Dia menunduk mendekat, dan tiba-tiba dari celah kayu itu keluar tangan kecil yang menggenggam jari telunjuknya. Hangat, nyata, Andi terpaku, tak bisa bergerak. Tangan itu kemudian menariknya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Ia terjatuh, dan sebelum sempat berteriak, tubuhnya tersedot ke dalam lantai, seperti ditelan tanah. Rumah itu kembali sepi, hanya ada aroma dupa terbakar dan tetesan air dari atap. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Andi kosong. Semua barang masih di tempatnya, kecuali satu hal. Di pojok dapur, di tempat dulu ari-ari dikubur, kini ada 2 gundukan tanah kecil berdampingan. Satu besar, satu kecil. Dan setiap malam, warga yang lewat mengaku mendengar suara bayi tertawa dari arah rumah itu. Disusul suara perempuan memanggil lembut, "Mas, jangan tinggalin kami lagi." Rumah Andi dibiarkan kosong selama berminggu-minggu. Tidak ada seorang pun warga yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Rumor cepat menyebar, katanya rumah itu sudah jadi tempat bersemayam roh ari-ari yang gagal dikubur. Dengan adat semestinya, namun, pada suatu pagi berkabut, seorang perempuan muda bernama Sari datang ke desa itu. Ia perantau yang baru pindah dari kota, mencari rumah sewa murah untuk tinggal bersama suaminya, Joko, yang bekerja di pabrik garmen dekat sana. Tanpa tahu apa-apa, mereka akhirnya menempati rumah tua peninggalan Andi.
Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Dindingnya sedikit berlumut namun masih kokoh. Sari justru menyukai ketenangan di sekitar sana. "Tempat ini tenang sekali, Mas. Cocok buat kita istirahat," katanya sambil tersenyum. Joko hanya mengangguk, tak banyak bicara. Dia orang logis sih, tak percaya dengan hal-hal gaib. "Yang penting murah, Sar. Jangan banyak mikir." Hari-hari pertama mereka berjalan normal. Namun mulai malam ketiga, Sari mulai merasakan sesuatu aneh. Saat sedang memasak di dapur, ia mencium bau amis yang sangat kuat. Padahal tidak ada ikan atau daging di sana. Bau itu muncul dari sudut ruangan, dari pojok lantai yang tampak sedikit retak. Ia membersihkannya, tapi esok pagi bau itu muncul lagi. Kadang disertai bunyi seperti sesuatu yang menggeliat di bawah tanah. Malamnya, ketika ia hendak tidur, terdengar suara ketukan pelan dari bawah lantai dapur. Tok, 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 3 kali, selalu di jam yang sama. Pukul 1 dini hari, Sari yang sedang hamil muda mencoba mengabaikan. Televisi sungguh infuse dan pipa air bocor. Namun setiap kali ia mendekati sumber suara, bayi dalam kandungannya akan bergerak gelisah, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tak kasat mata. Seminggu kemudian, gangguan semakin sering. Sari mulai mendengar suara lirih bayi menangis di tengah malam. Suara itu begitu nyata seperti dari dalam rumah, kadang di dapur, kadang di kamar, bahkan pernah terdengar dari dalam perutnya sendiri. "Mas, kamu dengar nggak? Apa? Suara bayi itu?" "Ah, kamu capek, Sar. Jangan pikir aneh-aneh. Tidur aja." Namun malam itu Joko akhirnya ikut mendengar. Tangisan itu jelas berasal dari pojok dapur. Ia segera menyalakan lampu dan menghampiri sumber suara. Saat lantai dibuka sedikit, udara dingin menyembur keluar disertai bau busuk seperti daging membusuk. Di dalamnya tampak tanah basah kemerahan. Dan di antara tanah itu, ada sepotong kain putih yang sudah kering dan berlumur darah lama. Joko membuangnya keluar rumah. Tapi entah kenapa keesokan paginya kain itu sudah kembali tergeletak di pojok dapur dalam keadaan bersih seolah baru dicuci. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk. Sari mulai sering bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya putih lusuh. Dalam mimpinya, perempuan itu mengelus perut Sari sambil berkata lembut, "Kandunganmu kuat, biarkan aku yang menemaninya lahir." Setiap kali terbangun, Sari selalu menemukan noda darah di spray tempat tidurnya. Padahal ia tak mengalami apa-apa. Sampai akhirnya malam Jumat tiba. Sari terbangun karena perutnya terasa sakit luar biasa, seperti kontraksi padahal usia kandungannya baru 5 bulan. Joko panik hendak membawanya ke puskesmas, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Semua jendela terkunci dari luar, seolah rumah itu menahan mereka di dalam. Tiba-tiba lampu padam. Dari dapur terdengar suara langkah kaki kecil, cepat, berulang, dan semakin dekat. Tangisan bayi kembali terdengar, kini bercampur dengan suara perempuan bernapas berat. "Sari, biarkan aku bantu melahirkan." Sari menjerit histeris memegangi perutnya yang semakin keras. Dari balik pintu dapur, muncul perempuan dalam kebaya putih itu. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan di lengannya tergenggam kain putih yang meneteskan darah segar. "Hari-harimu belum dikubur dengan benar. Biarkan aku selesaikan kelahirannya." Joko berusaha melindungi istrinya, tapi tubuhnya terpental keras ke dinding, terlempar seperti boneka. Perempuan itu berjalan mendekat ke arah Sari yang terbaring di lantai, sambil terus tersenyum. Tangan dinginnya menyentuh perut Sari, dan seketika ruangan bergetar. Dari bawah lantai muncul darah segar yang mengalir deras, membentuk genangan. Tangisan bayi makin keras, dan di tengah suara itu, Sari menjerit panjang, seperti melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Beberapa menit kemudian, semuanya hening. Saat Joko tersadar, ia melihat Sari tergeletak lemah namun tersenyum. Di pelukannya, bukan bayi merah yang lahir, melainkan kain putih berdarah yang berdenyut pelan seperti bernapas. "Mas, dia sudah lahir," bisik Sari dengan suara serak. "Anak kita, dan dia ingin tinggal di sini." Joko berteriak ketakutan, mencoba merebut kain itu, tapi tubuh Sari tiba-tiba menegang, matanya membelalak, dan dari perutnya muncul darah pekat menetes ke lantai. Tangannya menggenggam kain itu semakin kuat. Saat Joko berhasil melepaskannya dan berlari keluar, semua lampu rumah padam bersamaan.
Dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis keras, disusul tawa lembut perempuan. Yang hilang, kini lahir kembali. Keesokan paginya, warga menemukan Joko duduk di depan rumah, tatapannya kosong. Wajahnya pucat, di tangannya ada kain putih yang sudah kering dan berlumur darah. Sementara Sari tak ditemukan dimanapun. Beberapa orang yang berani masuk rumah itu mengaku mendengar suara perempuan menyanyi pelan dari arah dapur, diikuti suara bayi yang tertawa. Dan sejak hari itu, Desa Sumberjati kembali dihantui legenda lama, bahwa setiap kali seorang ibu hamil tinggal di rumah itu, roh ari-ari berdarah akan mencari jalan untuk lahir kembali melalui tubuh manusia yang baru. Selepas kejadian mengerikan yang menimpa Sari dan Joko, warga Desa Sumberjati sepakat menutup rumah itu. Mereka menancapkan papan bertulis "Angker jangan masuk" di depan pagar yang sudah berkarat. Sejak hari itu tak ada satu pun yang berani mendekat, bahkan hanya sekadar lewat di depannya saat malam hari. Namun, entah mengapa, beberapa bulan kemudian gangguan justru mulai terasa di rumah-rumah sekitar. Hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Anak-anak sering terbangun tengah malam sambil menangis dan menunjuk ke arah rumah itu. Mereka bilang melihat bayi berjalan di halaman dengan wajah tanpa mata. Karena ketakutan semakin besar, kepala desa akhirnya memanggil seorang kiai tua bernama Kiai Rohmat dari daerah seberang. Ia dikenal sebagai penjaga ilmu warisan pesantren lama. Orang-orang menyebutnya sang penutup pintu alam. Kiai Rohmat datang menjelang maghrib bersama 3 santrinya. Begitu menjejakkan kaki di halaman rumah itu, ia langsung menatap ke arah pojok dapur yang tampak gelap. Di bawah sana bukan hanya ari-ari, katanya pelan, tapi juga penjaganya yang belum tenang. Ia kemudian meminta warga menyiapkan tanah, batu nisan kecil, dan air yasin. Mereka akan melakukan ritual penguburan ulang, agar arwah yang terikat bisa lepas. Menjelang tengah malam, Kiai Rohmat dan para santrinya mulai menggali pojok dapur yang disebut-sebut sebagai pusat gangguan. Tanahnya lembek berbau amis seperti darah busuk. Beberapa lapisan digali, hingga akhirnya cangkul mereka membentur sesuatu keras. Sebuah kendi tanah liat pecah, berisi kain putih berlumur darah dan rambut manusia yang sudah mengering. Seketika angin berhembus kencang dari arah dalam rumah. Dupa dan lilin yang mereka pasang padam bersamaan. Dari balik kegelapan muncul suara tangisan bayi disertai tawa perempuan tua. "Jangan, kalian ganggu tempatku." Kiai Rohmat langsung mengambil segenggam tanah dari liang itu dan membaca doa keras-keras. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul tangan hitam besar dengan kuku panjang yang mencengkeram lengannya. Santri-santri berteriak ketakutan, tapi Kiai Rohmat tetap tenang meski wajahnya tegang. "Penjaga ini sudah diberi makan terlalu lama," katanya dengan napas berat. "Dia bukan makhluk biasa. Dia disebut Pawestri Kubur, roh yang lahir dari ari-ari yang tidak dikubur dengan doa." Tanah bergetar hebat, dan dari dalam lubang itu keluar sosok besar menyeramkan. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya hitam keunguan. Wajahnya menyerupai perempuan tapi tanpa mata. Rambutnya panjang menyapu tanah, dan dari dadanya menggantung potongan tali pusar yang masih berlumur darah kering. Santri-santri mencoba melafalkan ayat kursi, tapi suara mereka terputus karena tenggorokan terasa dicekik oleh udara dingin yang pekat. Kiai Rohmat berdiri tegak, menggenggam tongkat kayu bertuliskan kaligrafi, lalu menancapkannya ke tanah sambil membaca doa keras-keras. Suara makhluk itu menjerit panjang, tapi tubuhnya justru semakin besar. Menembus langit-langit rumah, membuat genting berjatuhan. "Kalian semua akan melahirkan aku lagi," jeritnya. Karena darah pertama belum ditebus. Dalam kekacauan itu warga yang menonton dari luar rumah melihat api biru menyala di atap. Rumah itu berguncang seolah terbakar dari dalam tanpa api nyata. Dari jendela tampak bayangan perempuan membawa bayi, menatap keluar dengan mata kosong. Kiai Rohmat terus melantunkan doa hingga suaranya serak. Lalu tiba-tiba dari dalam tanah muncul cahaya putih kecil, seperti sinar dari janin di dalam rahim. Cahaya itu melesat ke langit, membuat makhluk hitam itu menjerit dan terbakar perlahan. Ketika semuanya reda, Kiai Rohmat terjatuh lemas. Santri-santrinya segera menolong, namun ia hanya bisa berbisik pelan. Penjaga itu tak lenyap, hanya tertidur. Kainnya jangan sampai ditemukan lagi.
Keesokan paginya, warga menimbun ulang tanah pojok dapur dengan batu besar dan menanam pohon Kamboja di atasnya sebagai penanda. Mereka berharap roh yang menguasai rumah itu tidak akan bangkit lagi. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa minggu. Suatu malam, seorang anak kecil tetangga rumah itu bermimpi melihat bayi kecil bermain di bawah pohon Kamboja, memegang kain putih sambil tertawa. Ketika ia bangun, kakinya berlumuran lumpur merah. Sejak malam itu, pohon Kamboja itu tumbuh cepat. Batangnya membesar 2 kali lipat dalam seminggu, dan di akar-akarnya sering keluar tetesan cairan merah seperti darah segar. Warga tahu, meski rumah itu sudah ditutup, penjaga kubur pojok rumah masih belum benar-benar tidur. Ia menunggu waktu untuk bangkit kembali, menagih darah baru agar kelahirannya sempurna. Dan setiap kali malam Jumat tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, disusul bisikan lembut dari arah pohon yang dikubur. Belum selesai lahir, waktu berlalu. Rumah tua di ujung desa Sumberjati kini tertutup rapat oleh semak dan ilalang. Pohon Kamboja yang tumbuh di pojok dapur menjulang tinggi. Batangnya menghitam dan bergetar setiap kali angin lewat. Warga sudah tak berani menyebut nama rumah itu secara langsung. Mereka hanya memanggilnya rumah pojok dan selalu berdoa bila melewati jalan di depannya. Namun kutukan tak berhenti di situ. 5 tahun setelah ritual terakhir Kiai Rohmat, kejadian ganjil mulai menimpa keluarga warga sekitar. Anak-anak kecil sering sakit tanpa sebab. Tubuhnya pucat, suhu panas tinggi, lalu sembuh seolah tak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali mereka sembuh, muncul tanda aneh di punggung mereka. Bekas seperti telapak tangan bayi berwarna merah kehitaman. Awalnya orang-orang menganggap itu hanya kebetulan. Hingga suatu malam, anak lelaki berusia 7 tahun bernama Raffi menghilang tanpa jejak. Orang tuanya mencari kemana-mana, bahkan ke hutan di belakang desa. Namun yang mereka temukan hanyalah mainan kecil Raffi yang tertinggal di bawah pohon Kamboja, di rumah pojok. Keesokan harinya, warga gempar. Di bawah pohon itu muncul gundukan tanah kecil baru. Segar, seolah baru digali semalam. Di atasnya tertancap bunga Kamboja yang masih basah oleh embun, tapi meneteskan cairan merah seperti darah. Sejak itu, satu persatu anak-anak desa mulai ketakutan setiap malam. Mereka mengaku melihat bayi tanpa wajah berdiri di jendela kamar mereka. Kadang tertawa, kadang menangis sambil membawa kain putih. Seorang ibu muda bernama Lastri, yang dulu membantu menggali kubur pojok dapur, mulai mengalami gangguan parah. Ia sering terbangun tengah malam dengan perut nyeri hebat, seperti sedang mengandung sesuatu. Padahal ia sudah lama tidak punya anak. Dalam mimpinya selalu muncul sosok perempuan tua dengan mata merah menyala, berkata pelan, "Kau yang menyentuh tanahku dulu, maka darahmu kini milikku." Setiap kali Lastri terbangun, ia mendapati tanah di bawah ranjangnya basah, berbau amis. Dan di pagi hari, anaknya yang berusia 4 tahun selalu bercerita, "Ibu, tadi malam ada bayi tidur di sampingku." Ketakutan itu menyebar cepat. Para sesepuh desa berkumpul di langgar, mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang berani menyentuh rumah pojok itu lagi. Bahkan Kiai Rohmat yang dulu menutup kubur sudah lama wafat, meninggalkan pesan terakhir sebelum meninggal. Selama hari-hari itu, belum benar-benar dikembalikan ke asalnya. Darahnya akan terus menurun ke generasi berikutnya. Warga menafsirkan pesan itu sebagai peringatan bahwa kutukan sudah berpindah, bukan lagi terikat pada rumah, tapi pada tanah desa itu sendiri. Beberapa tahun kemudian, anak-anak yang dulu memiliki tanda tangan bayi di punggung mulai tumbuh besar. Namun mereka sering mengalami kejadian aneh. Setiap kali bulan purnama, telapak tangan itu terasa panas dan mengeluarkan darah sedikit. Kadang mereka mendengar bisikan halus memanggil nama mereka dari arah barat desa, tepat di mana rumah pojok itu berdiri. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rino, mencoba membuktikan bahwa semua itu hanya sugesti. Ia pergi ke rumah pojok saat malam Jumat bersama 2 temannya. Mereka membawa kamera, senter, dan niat untuk membuktikan bahwa cerita itu hanya dongeng desa. Tapi begitu mereka melangkah ke halaman, udara berubah dingin. Pohon Kamboja yang berdiri di pojok rumah tiba-tiba bergetar, dan dari sela akar-akarnya muncul cairan merah menetes ke tanah. Rino menyorotkan senter, tapi cahaya seolah terserap
oleh kabut hitam yang keluar dari dalam tanah. "Lihat, cuma pohon biasa," kata Reno sambil tertawa gugup. Namun beberapa detik kemudian tanah di bawahnya bergetar, dan dari sela akar muncul tangan kecil berlumur darah yang menarik ujung celananya. Mereka menjerit dan berlari keluar, tapi langkah Reno terhenti. Di hadapannya berdiri sosok perempuan dalam kebaya putih lusuh. Wajahnya datar, tanpa mata, tapi dari lubang matanya mengalir darah. Cemina Reno tanpa suara, lalu menunjuk punggungnya. Reno menjerit kesakitan. Saat temannya menoleh, mereka melihat telapak tangan di punggung Reno berubah menjadi luka terbuka. Dari situ keluar tangan bayi mungil yang menggenggam kulitnya dari dalam. Kedua temannya kabur ketakutan, tak pernah mau bicara lagi soal malam itu. Reno sendiri hilang entah kemana. Yang ditemukan hanya bajunya tergantung di cabang pohon Kamboja, basah oleh darah. Setelah kejadian itu, warga desa menutup akses menuju rumah pojok dengan tembok batu dan menabur garam di sekelilingnya. Tapi sejak malam itu, setiap bulan purnama dari balik tembok terdengar suara bayi tertawa, disusul bisikan pelan, yang lahir dari darah akan melahirkan darah lagi. Dan benar saja, 15 tahun kemudian generasi anak-anak yang lahir di desa Sumberjati mulai menunjukkan tanda yang sama. Telapak tangan merah di punggung. Para orang tua panik, tapi tak tahu harus berbuat apa. Karena kini, kutukan itu bukan lagi milik rumah pojok, melainkan warisan darah desa itu sendiri. Sampai hari ini, tak ada yang tahu bagaimana cara memutus rantai itu. Setiap bayi yang lahir di desa Sumberjati harus dikubur ari-arinya jauh di luar desa. Bila tidak, mereka percaya bayi itu akan menjadi bagian dari kutukan yang menurun. Dan setiap kali ada yang melanggar, malam berikutnya pasti terdengar suara tangisan halus di angin. "Aku lahir lagi." Malam itu, langit desa Sumberjati berwarna merah kehitaman. Bulan purnama menggantung bulat sempurna, tapi sinarnya tampak seperti meneteskan darah ke bumi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang layu. Warga desa bersembunyi di dalam rumah, menutup jendela rapat-rapat. Tak seorang pun berani keluar, karena mereka tahu malam purnama adalah waktu di mana kutukan ari-ari menuntut tumbalnya. Di tengah keheningan itu, seorang perempuan muda bernama Ratna berjalan pelan di jalan berbatu, menuju rumah pojok yang telah disegel batu dan garam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kendi tanah liat yang berisi sisa ari-ari anaknya yang baru lahir 3 hari lalu. Ratna adalah keturunan Reno, pemuda yang dulu menghilang di rumah pojok. Sejak bayi, ia telah mewarisi tanda di punggungnya, telapak tangan merah kehitaman. Ibunya selalu menutupinya dengan doa dan minyak wangi, tapi tanda itu tak pernah hilang. Kini tanda itu terasa panas setiap malam bulan purnama. Ratna tahu waktunya telah tiba. Ia tak ingin anaknya mengalami nasib yang sama. Ia mendengar bisikan dari mimpi beberapa malam terakhir. Suara perempuan tua berkata lirih, ari-ari harus dikembalikan pada darah yang pertama, sebelum tangisan berikutnya lahir. Suara itu memandu Ratna untuk datang ke rumah pojok, tempat asal mula kutukan dimulai. Ratna melangkah masuk melewati pagar batu yang mulai retak. Garam di sekelilingnya sudah tertiup angin, menyisakan bekas putih pudar. Rumah itu kini seperti bayangan masa lalu. Dindingnya penuh lumut, pintunya setengah terbuka, dan dari dalam terdengar lirih suara bayi menangis. Tangannya bergetar, tapi ia terus berjalan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menolak kedatangannya. Saat ia sampai di pojok rumah, tempat pohon Kamboja tua tumbuh, Ratna berlutut dan menaruh kendi di tanah. "Ini untukmu," katanya pelan. Ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Tanah itu lembab dan bau amis. Di bawah sana, sesuatu terasa hidup, bergerak perlahan seperti bernafas. Tiba-tiba tanah itu berdenyut, dan dari sela-selanya keluar cairan merah seperti darah segar. Ratna tersentak mundur, tapi suara tangisan bayi semakin keras memenuhi seluruh rumah. Dari kegelapan muncul sosok perempuan mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Di tangannya menggendong bayi yang tubuhnya berlumur darah. "Mengapa kau kembalikan padaku?" Suara perempuan itu bergema berat. "Aku tidak ingin kutukan ini berlanjut," jawab Ratna lirih, menahan air mata.
Kutukan ini bukan milikku, tapi darahmu yang menolak janji leluhurmu, bisik sosok itu sambil mendekat. Ratna tahu yang berdiri di hadapannya adalah arwah ibu pertama yang dulu melahirkan di rumah itu puluhan tahun lalu. Perempuan yang ari-arinya dikubur tanpa doa, lalu menjadi sumber kutukan. Dengan berani, Ratna membuka kendi dan menuangkan isi ari-ari anaknya ke tanah yang berdenyut itu. Darah dan air bercampur menjadi satu. Dia kemudian mengambil pisau kecil dan melukai telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke tanah yang sama. Jika darahku yang menyebabkan ini, biarlah darahku juga yang menebusnya, katanya lirih. Tanah itu bergetar keras. Pohon Kamboja mengeluarkan suara retak, dan dari batangnya keluar tangan-tangan kecil yang meraih udara, seolah ingin keluar dari penderitaan panjang. Arwah perempuan itu menjerit nyaring, jeritan panjang yang memecah keheningan malam. Tapi sesaat kemudian semuanya berubah hening. Angin berhenti. Bulan yang tadinya merah berubah menjadi putih bersih. Ratna terjatuh di tanah. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya tenang. Ia tersenyum sambil memandang langit. "Anakku, kau bebas sekarang," bisiknya pelan sebelum matanya tertutup perlahan. Keesokan paginya, warga menemukan Ratna terbaring di bawah pohon Kamboja. Di sekelilingnya tumbuh bunga putih segar, dan di tengah dadanya terdapat bekas tangan bayi berwarna merah muda. Bukan luka, tapi seperti tanda kasih. Anehnya, rumah pojok yang selama puluhan tahun berdiri angker itu perlahan runtuh sendiri, tanpa suara, menyisakan hanya tanah lapang dan pohon Kamboja, yang kini berbunga indah tanpa bau amis. Sejak malam itu, tidak ada lagi bayi di desa Sumberjati yang lahir dengan tanda merah di punggungnya. Tangisan bayi dari arah pojok desa lenyap, digantikan suara angin lembut yang membawa aroma bunga segar. Namun, warga-semai percaya, setiap kali bulan purnama datang, bila seseorang berdiri di tanah bekas rumah pojok itu, mereka akan mendengar suara Ratna berbisik, "Aku sudah mengembalikan darahku. Jangan biarkan kutukan ini lahir lagi." Dan begitulah kisah ari-ari berdarah di pojok rumah angker berakhir. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penebusan. Darah yang dahulu menjadi sumber kutukan kini menjadi penyuci, mengakhiri dendam panjang yang menelan 3 generasi manusia. Namun legenda itu masih hidup di hati warga Sumberjati, karena mereka tahu setiap kelahiran membawa janji, dan setiap janji yang diingkari akan menuntut darah kembali.